Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Afrila dengan NIM 120300015 dari TPB 20 dari Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar UAS PKS 2 dengan materi menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan arai seperti yang telah dipelajari di mata kuliah PKS 2 di semester 2 ini. Di sini saya memilih modul Fisika Dasar 2 dan Kimia Dasar 2. Dengan materi Fisika Dasar 2 yaitu gaya dan medan listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami objek bermuatan yang berada dalam medan listrik, sedangkan medan listrik adalah daerah yang dipengaruhi sifat kelistrikan dari muatan. Dengan rumus gaya yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q. Latar belakang saya mengambil modul Fisika Dasar 2 dengan materi gaya dan medan listrik ini karena saya menganggap rumus yang ada di dalam gaya dan medan listrik ini tidak terlalu sulit sehingga memudahkan saya dalam menjalankan atau membuat program tentang ini. Lanjut, yang kedua, saya mengambil mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan materi sifat koligatif larutan yang terbagi 3, yaitu penurunan tekanan uap dengan rumus delta P sama dengan XT kali P. Yang selanjutnya kenaikan titik didih dengan rumus delta TB sama dengan M kali KB. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmosis dengan rumus P sama dengan M kali R kali T. Latar belakang saya mengambil materi sifat koligatif larutan ini karena saya sendiri sangat susah untuk membedakan rumus-rumus di dalamnya. Saya berharap jika saya membuat program tentang materi ini, saya lebih mudah untuk membedakannya. Nah, masuk ke logaritma program 1, seperti biasa dimulai dari main, lalu kita deklarasikan integer pilihan Q1, Q2, K, R, F, Q, dan E. Lalu kita deklarasikan string, ulangi dengan tipe data integer, lalu masuk ke perulangan, lalu keluar output gaya dan medan listrik, diantaranya terdiri dari lalu tipe data string array sebanyak 2, gaya yang pertama atau gaya array yang pertama yaitu dimulai dari 0 yaitu gaya Coulomb. Gaya yang kedua atau gaya array yang pertama yaitu medan listrik, lalu integer G-nya yaitu 0 sampai 1. Next akan keluar output gayanya, lalu kita downkan, maka akan keluar output masukkan pilihan 1 atau pilihan 2. Maka kita inputkan pilihan kita. Nah, masuk ke perulangan if else if, yaitu jika kita memilih pilihan 1, maka akan keluar output gaya Coulomb, nilai K-nya dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat atau R kali R, sama saja, dengan nilai konstantanya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, akan keluar output masukkan muatan listrik benda 1. Maka kita inputkan nilainya
Begitu seterusnya kita inputkan sampai kita inputkan nilai R-nya atau jari-jarinya, maka akan keluarlah besar gaya Coulomb yang kita cari dengan rumus yang tadi, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, jika kita memilih pilihan 2, maka akan keluar output medan listrik, masukkan gaya tarik menarik antar muatan. Maka kita inputkan nilai F. Jika keluar output masukkan muatan listrik, maka kita inputkan nilai Q-nya. Kemudian akan keluar hasil dari nilai yang kita cari dengan program menjalankan rumus F per Q. Nah, jika kita memilih selain pilihan 1 dan 2 atau pilihan itu salah, false, maka program akan mengeluarkan maaf, pilihan Anda salah. Nah, itu program akan berhenti jika kita tidak menginputkan nilai Y, karena akan keluar peringatan atau output tekan Y untuk mengulangi jika kita ingin mengulangi. Nah, jika kita tidak mengulangi, kita silakan tekan huruf selain huruf Y kapital, maka program akan berhenti dengan sendirinya. Langsung saja kita jalankan program logaritma program satunya. Di sini disuruh memasukkan pilihan 1 atau pilihan 2. Saya masukkan pilihan 2. Terus masukkan gaya tarik menarik antar muatan. Saya masukkan 20 saja. Masukkan muatan listrik 4. Nah, ini nilai besar medan listrik muatan tersebut. Nilainya adalah 5. Nah, jika kita ingin mengulangi program atau mengulangi mencari nilainya, maka disuruh menekan nilai huruf Y kapital. Nah, saya coba untuk menekan huruf Y kapital. Nah, ini akan otomatis keluar program dan untuk mengulangi menjalankan programnya ya. Sekarang saya masukkan pilihan 1, muatan listrik benda satunya 60, muatan listrik benda 2-nya 62, masukkan kedua jaraknya 5 saja. Nah, ini adalah besar gaya Coulomb muatannya, yaitu 13,392 bla 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 bla. Ini berapa ya? Nah, dia akan otomatis menjalankan programnya dengan rumus yang telah kita buat di programnya, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, begitu ya. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Yang baris pertama yaitu include your stream ya, seperti biasa. Nah, baris kelima sampai ke-8 yaitu sedikit biodata saya. Di sini saya menggunakan perulangan do while dan for. Dan konsep percabangan if, else, if, dan else pada baris ke-27, 41, dan 50. Dimulai dari perulangan do, perulangan do. Cout yang keluar itu sedikit
kata-kata lah ya tibanya. Selamat datang di program Ririn Afrila. Nah, siot selanjutnya siot gaya dan medan listrik terdiri di antaranya terdiri dari maka adalah tipe data array terletak pada baris ke-20. Tipe datanya ada dua, tipe data arraynya ada dua, yaitu gaya Coulomb dan medan listrik. Ini adalah perulangan for, siotnya ada gaya. Nah, masuk ke percabangan if. Jika pilihan pertama, maka akan keluar output gaya Coulomb. Selanjutnya output yang juga keluar nilai konstanta Coulombnya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai muatan listrik benda 1, muatan listrik. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai muatan listrik benda 1, masukkan muatan listrik benda 2, jarak kedua muatan. Lalu program akan menjalankan dengan rumus K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat atau R kali R. Nah, maka setelah kita memasukkan nilai-nilainya tadi, akan keluar hasil dari besar gaya Coulomb muatan tersebut. Selanjutnya else if jika kita memilih pilihan 2, percabangan else if ya. Nah, siot yang kedua yaitu medan listrik. Lalu kita disuruh masukkan nilai gaya tarik menarik antar muatan dan memasukkan muatan listriknya, maka akan keluar hasil dari besar medan listrik muatan tersebut. Nah, ini else-nya. Jika kita memilih selain pilihan 1 dan pilihan 2, maka program akan mengeluarkan output, maaf pilihan Anda salah. Dan di bawahnya akan keluar juga output, tekan Y untuk mengulang. Silakan jika kita ingin mengulangi program tersebut, silakan tekan huruf Y kapital. Jika kita menekan selain huruf Y kapital, maka sebaliknya program akan berhenti secara otomatis ya. Nah, begitu. Langsung saja kita runkan programnya. Nah, ini kata-kata yang tadi. Selamat datang di program Ririn Afrila, gaya dan medan listrik diantaranya terdiri dari gaya Coulomb, medan listrik. Masukkan pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, saya di sini saya memasukkan pilihan 1. Nilai konstantanya sudah tertera ya. Masukkan muatan listrik benda 1. Saya masukkan nilainya 30 misalnya, 32. Masukkan jaraknya 4. Nah, inilah hasil dari besar gaya Coulomb muatan tersebut, yaitu 5,4 kali 10 pangkat 11 ya. Ini adalah E plus 0,11, ini adalah 10 pangkat 11 ya, begitu. Nah, jika kita ingin mengulangi, maka kita disuruh untuk menekan Y kapital. Nah, saya coba untuk menekan Y kapital. Oops. Y. Nah, di sini programnya mengulangi ya. Nah, silakan jika kita ingin mengulangi, kita ulangi program tersebut dengan angka yang berbeda misalnya ya. Ini sangat bisa membantu kita dalam perkuliahan atau dalam belajar ya, baik itu SD, SMP, SMA atau seperti
seperti saya ini. Sekarang saya jadi mahasiswa ya. Nah, masuk ke program 2 logaritmnya. Nah, dimulai dari ini adalah mata kuliah kimia dasar 2 ya. Dimulai dari MAN, kita deklarasikan integer pilihan M, R, T, X, T, K, B, P, R. Nah, maka output yang keluar sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan mencakup string array konsentrasi. Ini adalah tipe data string ya. Nilai variabel X dari arraynya yaitu 3 karena ada 3 pilihan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis ya, begitu. Nah, ini integernya, tipe data integernya. Next, output konsentrasi hanya. Nah, di sini masuk ke perulangan. Nah, perulangan output yang keluar yaitu masukkan pilihan Anda 1 atau 2 atau 3 karena arraynya ada 3. Nah, jika kita menginputkan pilihan 1, nah jika benar maka akan output yang keluar yaitu penurunan tekanan uap. Masukkan besar fraksi mol terlarut, maka kita inputkan nilai XT-nya, maka output yang keluar itu masukkan tekanan uap murni, lalu kita inputkan nilai P-nya, maka akan keluar hasil besar penurunan tekanan uapnya dengan rumus XT kali P. Nah, begitu juga selanjutnya jika kita memilih pilihan 2, maka output yang keluar kenaikan titik didih. Kita inputkan nilai-nilainya, maka dengan sendirinya program akan berjalan dengan rumus KB kali M. Nah, ini jika pilihan 3 yaitu tekanan osmosis, rumus yang dijalankannya yaitu M kali R kali T. Nah, jika kita menginputkan pilihan selain pilihan 1, 2, atau 3, maka output yang keluar yaitu pilihan Anda tidak tersedia. Nah, jika output yang keluar seperti ini, maka kita disuruh menekan Y jika ingin mengulangi. Jika tidak, maka silakan menekan huruf selain Y kapital. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita jalankan programnya. Salah. Langsung saja kita jalankan programnya. Play. Nah, di sini sudah keluar output sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap, pilihan kedua kenaikan titik didih, pilihan ketiga tekanan osmosis. Maka silahkan masukkan pilihan Anda 1 atau 2 atau 3 ya. Di sini saya memilih pilihan 1 saja. Penurunan tekanan uap, masukkan besar fraksi mol tersebut, saya memasukkan 45. Tekanan uap murni itu 5. Nah, nilai besar penurunan tekanan uapnya yaitu 225, begitu ya. Jika kita ingin mengulangi, maka silakan tekan Y kapital seperti itu. Saya tidak ingin mengulangi, saya lanjut saja ke codingannya. Nah, di sini seperti biasa, baris pertama ada include EOStream, baris keempat sampai baris ketujuh adalah biodata saya. Nah, di sini saya juga menggunakan percabangan while dan for.
yaitu pada baris ke-14, 19, 64. Nah, kalau percabangan if else pada baris ke-24, 35, 45, dan 57. Nah, arraynya terdapat pada baris ke-13, yaitu ada 3, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, tekanan osmosis pada pilihan ketiga. Nah, dimulai dari perulangan dulu. CO yang keluar itu masukkan pilihan Anda, yaitu 1, 2, atau 3 ya. Maka kita inputkan pilihan kita. Jika kita menginputkan pilihan 1, maka output yang keluar itu penurunan tekanan uap. Jika kita inputkan pilihan 2, maka output yang keluar itu kenaikan titik didih. Dan selanjutnya jika kita memilih pilihan 3, maka output yang keluar tekanan osmosis. Nah, di sini rumusnya sudah tertera ya. Rumus program penurunan tekanan uapnya yaitu XT kali P, kenaikan titik didihnya KB kali M, dan yang ketiga yaitu tekanan osmosisnya MRT atau M kali R kali T. Nah, begitu. Nah, pada baris ke-57 yaitu perulangan else, output yang jika kita inputkan pilihan selain 1 atau 2 atau 3, maka output yang keluar yaitu pilihan Anda tidak tersedia, begitu. Nah, jika kita ingin mengulangi program itu, maka silahkan tekan huruf Y kapital seperti yang keluar pada outputnya ya. Nah, langsung saja kita runkan programnya. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Masukkan pilihan Anda, saya masukkan pilihan 2. Maka pilihan 2-nya yaitu kenaikan titik didih ya. Materinya masukkan ketetapan titik didihnya di 12 saja. Masukkan molaritas dan terlarut 8 misalnya. Nah, ini nilai besar kenaikan titik didihnya dengan rumus TB sama dengan KB kali M, yaitu 96. Nah, jika saya ingin mengulangi program ini kembali, saya tekan Y. Nah, sekarang saya ingin memilih pilihan 3, yaitu materi tentang tekanan osmosis, begitu ya. Nah, silakan masukkan molaritas zat terlarutnya 3. Nah, nilai ketetapan R-nya yaitu 0,082. Sekarang kita masukkan derajat suhunya 30 saja. Nah, di sini besar kenaikan titik didihnya yaitu 7,38 dengan rumus M kali R kali T, yaitu dengan nilai ketetapan R-nya yaitu 0,082. Maka otomatis dia akan menjalankan programnya, begitu. Nah, silakan jika ingin mengulangi lagi tekan huruf Y kapital, jika tidak ingin maka kembalikan saja ya, atau menekan huruf selain huruf Y kapital, begitu. Nah, sekian presentasi atau sedikit penjelasan tentang program codingan dan flowchart saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri tentunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.